Oke, Jody Janitra dari GNC Cookies. Wah, legend ini ya. Aduh. Tapi ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget ya buat teman-teman yang di rumah yang baru mau mulai bisnis dan lagi tegang-tegangnya nih. Aduh, harus gimana nih gini ya. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman dari Kang Jody nih ya saat memulai GNC Cookies. Daging-daging apa saja sih yang bisa di-share ketika memulai bisnis yang namanya GNC Cookies? Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ucai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lama. Iya. Saya harus jelasin dulu Iya, iya, sedikit bahwa saya ini generasi kedua. Jadi yang memulai ini almarhum papa sama mama. Tapi ya saya ngikutin lah step by stepnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit sharing buat teman-teman di rumah. Gitu. Jadi dagingnya itu yang saya ingat ya. Kita pakai sistem reseller, jadi pemasaran pakai sistem reseller. Terus juga yang saya lihat dari karakter papa dan mama itu mentalnya berani aja gitu, berani memulai. Sama poin berikutnya Blue Ocean strategi, walaupun nanti saya jelasin itu kita nggak sengaja masuk ke gitu ya. Blue Ocean strategi. Ternyata ada tuh teorinya Blue Ocean strategi itu ya. Dulu menghafal. Oke, kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Jody. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Jody ini salah satu ya buat saya sih legend ya, karena Bandung tuh kalau udah masuk ke Jalan Riau yang sering saya lewati, dan saya juga anak nongkrong daerah situlah gitu ya. Dulu sama anak deketnya di Starbucks sih waktu itu. Ya suka kelewatan dan selalu jadi ada kesan gitu ya di Bobber Cafe waktu itu namanya, dan waktu itu tempat pertama GNC Cookies di situ waktu itu. Itu kedua. Oh, kedua. Yang pertamanya di Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng. Iya. Nah, disitulah Bobber tuh dulu ya banyak berseliweran lah orang-orang yang sekarang mungkin ada di TV ya, ada di majalah. Anak-anak stand up komedi awal-awal dulu di situ ya, Bobber ya, segala macamnya. Semua tuh pada ngumpul di sana, pada open mic segala macam. Wah, gokil lah pokoknya. Cuman ini kita ngebahasnya bukan Bobber Cafe, tapi ngebahasnya adalah GNC Cookies, yang dimana GNC Cookies ini adalah salah satu unit bisnis yang memang dari keluarga ternyata ya. Betul. Ini dimulai dari keluarga dan tadi sempat ngobrol ini generasi kedua. Ya, generasi kedua berarti dari bapak ke anak. Betul. Nah, legasinya gitu ya. Betul. Alright. Nah, ini gimana nih teman-teman, kan banyak nih yang deg-degan mau mulai bisnis apa, apalagi di era seperti sekarang gitu ya, yang cukup ya sebutlah ujiannya lebih dahsyat lagi, tapi saya yakin ini menghasilkan orang-orang yang lebih kuat ya, dengan situasi yang wah ini lagi ngeri-ngerinya lah. Tapi biar kita bisa sama-sama dapat lah ilmu ya. Waktu awal memulai GNC Cookies ini kan tadi poin pertama tuh sistem pemasaran reseller gitu ya. Betul. Dan itu terjadinya organik atau memang sudah ada teori sebelumnya yang disusun gitu? Organik. Jadi learning by doing lah gitu. Coba-coba terus karena bakatku butuh. Bakatku butuh, ini herian orang Sunda ya. Bakatku butuh. Jadi awalnya kita itu usahanya pastry bakery lah gitu ya. Jadi kue-kue basah. Terus pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan kita bikin kue kering untuk dijual di Lebaran gitu ya. Tahun 98 karena Krismon, terus daya beli turun, harga bahan baku. Dulu kan kebanyakan bahan baku kue itu import. Sekarang alhamdulillahnya sudah mulai banyak lah yang lokal gitu. And that moment tuh dolar yang tadinya kita 1.200 ya 2.000 terus tiba-tiba sampai 17.000. Betul. Saya ingat banget tuh. Jadi daya beli turun drastis, harga bahan naik, dolar naik, kue karena cepat basi kan. Oh iya, kalau kue basah itu kue basah tuh paling lama seminggu lah gitu ya. Iya. Jadi akhirnya batas kadaluarsanya gitu. Betul. Jadi akhirnya kita mutusin ya udahlah, karena kita orang jadi kalau dulu orang Indonesia itu daya beli turun gitu ya, jajan jarang segala macam. Kita mah kebalik, makan roti hayo, udah bisi bulukan, dibagiin ke lingkungan sekitar lah gitu ya, karena bener-bener drop banget gitu, drop banget.
Itu berjalan beberapa bulan lah. Sampai akhirnya mutusin, udah kita teh orang Indonesia pengen juga makan nasi gitu. Nah. Akhirnya nemu bulan puasa waktu itu ternyata penjualan cookies atau kue kering itu tetap naik. Tetap naik. Di situ ngamatin ternyata tradisi orang Indonesia karena berkumpul dengan keluarga, pengen ada hidangan yang spesial, ada cemilan yang spesial, kue kering ini atau cookies ini tetap dibeli. Karena orang Indonesia tuh paling suka sama apa? Selebrasi. Apapun diselebrasiin sama di Indonesia, walaupun dalam keadaan yang memang mungkin genting ya waktu itu ya. Cuman ini ya jadi ceruk juga buat cookies ya. Iya, tetap jadi ya walaupun kondisi lagi gimana kita kumpul keluarga mah tetap aja harus ceria, harus bahagia segala macam. Akhirnya mereka ngidangin yang menurut kita spesial lah gitu ya, kue kering ini gitu. Akhirnya dari situ mutusin ya udahlah kita fokus aja bikin cookies, pastry-nya di stop. Terus abis itu ternyata karena cookies ini masa expirednya bisa hampir 1 tahun. Pakai kayak silika gel itu ya? Apa sih namanya? Jadi kalau awal sih sebetulnya nggak pakai itu, waktu itu belum. Jadi kenapa bisa tahan lama? Karena kandungan airnya hampir 0. Jadi yang bikin bulukan itu kan kandungan air, kelembaban. Jadi bolu kue basah. Teorinya kayak buah dikeringin. Betul. Terus, kayak gitu. Betul. Ya? Jadi kandungan airnya yang dibuang sehingga bisa tahan lama lah. Sama kayak dendeng segala macam kan itu kan tahan lama tuh karena dikeringin gitu. Ikan asin. Ya. Gitu. Nah, akhirnya banyak yang berminat. Ini bisa nggak dijual lagi segala macam. Akhirnya dirancang lah sistem reseller gitu. Paling lama tuh berarti cookies tuh durasi kadaluarsanya tuh sampai berapa lama tuh? Bisa hampir 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. Tapi kue itu nggak rekomendasi dimasukin ke kulkas ya? Kalau cookies nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Karena emang bukan makanan untuk dingin-dinginan. Bukan. Nggak perlu. Cuman kan yang namanya cookies waktu itu sebenarnya pemainnya udah banyak belum sih? Market di kita itu sebenarnya masih belum terlalu. Kalau sekarang agak lumayan lah, pastry ada croissant segala macam gitu. Kalau dulu kan kue basah, kue kering tuh cookies itu sama biskuit sama crackers juga nggak bisa bedain. Padahal kalau yang usaha pabrikan itu kan harganya jauh. Biskuit-biskuit yang kaleng yang suka dijual di sekolah-sekolah, di warung-warung segala macam kan. Biskuit yang gambarnya ini ya keluarga nggak ada bapaknya itu. Intermezzo gitu. Nah, akhirnya kita coba sedikit mengedukasi lah gitu ya, bahwa ini cookies ini agak beda walaupun sama-sama kering gitu ya, tapi kandungannya beda lah gitu. Sehingga kita bikin sendiri, malah disebutnya homemade cookies aja deh gitu. Jadi kue rumahan gitu. Itu kan kalau kue kering tuh yang paling favorit ya, karena dulu nyokap juga kan sempat ini ya di dunia kue-kue kayak gitu, alumni Nyonya Lim lah tahun 80-an ya. Itu saya sempat hafal lah nama menteganya Rembutter kayak gitu-gitu. Itu pakai juga berarti kalau kue kering tuh ciri khasnya justru pakai ingredients yang premium kayak gitu juga di GNC Cookies. Kalau di GNC ya karena kebiasaan kan dulu gimana ya supaya kita bisa nemenin jualan ini mah kue pabrikan yang nggak kelawan harga bahan bakunya segala macam. Akhirnya kita cari coba deh yang bahan bakunya premium lah gitu ya. Akhirnya pakai butter. Pakai bahan bakunya yang lebih berkualitas lah gitu, sehingga ada market sendiri. Tapi ada tapinya. Akhirnya jadi hidangan spesial. Setahun sekali atau sebulan sekali ngemil ini mah. Kalau tiap hari mah lumayan oge. Gitu. Cuman kalau kue kering tuh kan biasanya terhidang memang lagi perayaan ya, lagi rata-rata gitu ya kalau di Indonesia. Cuman
untuk ngebalikin kultur itu kan ini namanya dagang ya. Dagang tuh kan nggak, kalau ya mungkin semua ketika lebaran ya semua juga lebaran gitu ya, baju apa segala macam. Cuman kalau daily gitu ternyata masih rolling juga ke cookies tuh. Ada, tapi memang belum kayak nggak kayak di luar negeri lah. Kalau di luar negeri kan, kalau di sini kan kita ada cemilan, banyak lah cemilan. Ada apa? Ada basreng lah. Basreng, cireng, batagor, segala rupi lah gitu. Sekarang ada cireng juga, sekarang banyak variannya gitu, ada cirambai. Dan saya salah satu pemakan. Oke. Sama saya orang Indonesia Cuman, sama. itu bukan buat kesehatan badan ya, tapi untuk kesehatan jiwa aja biar tetap waras gitu. Karena harus ada itu ya, kalau kita tuh kalau nggak micin dalam seminggu tuh bahaya. Oke, balik lagi deh. Tadi kan daging pertama tuh tentang sistem pemasaran reseller itu kan ternyata learning by doing gitu kan, organik. Setelah ini ini tuh gini ternyata flow-nya gitu ya. Nah, yang kedua tuh yang itu tadi ya, teman-teman pas mau memulai bisnis tuh ngumpulin keberaniannya kan, ini kan berani memulai. Nah, ini berani memulainya tuh awal masih ingat nggak sih gimana sih spiritnya gitu ngebangun itu kan, karena ini kan ada legasi juga kan dari generasi pertama, dan apakah minatnya memang di situ Kang Jody teh, ataukah memang udah terbiasa dari kecil gitu melihat bisnis ini gitu. Sebetulnya awalnya sih nggak di cookies gitu, karena sebagai kan cowok gitu kan. Iya, cowok. Terus tahun-tahun ya 2000-an lah gitu ya. Rata-rata teman-teman kan bikin clothing yang anak muda gaul lah gitu. Anak muda gaul. Skena. Sekarang mah gitu kayak culture. Nah, cuma saya keingetan waktu zaman kecil itu pada saat pertama kali GNC dibuat gitu ya. Ayah saya tuh manggil, "Jod, minta saran gitu. Jod, bagus nggak mereknya Joyce?" Kenapa Joyce, Pak? Asa kurang enakeun gitu. Enggak, Joyce itu singkatan dari kamu sama Cindy, Jody sama Cindy. Karena pengennya perusahaan ini bisa diterusin sama anak-anak gitu. Nah, itu yang keingetan gitu. Karena itu terngiang terus begitu tahun 2008 apa 2009-an lah gitu ya. Ayah saya waktu itu ngajak ngobrol lah gitu. Jod, di Pinang lah ceritanya. Jod, bantuin lah di GNC. Papa lihat kayaknya kamu waktu itu Bobber tuh baru jalan beberapa tahun lah gitu. Kayaknya lumayan kamu ngelola bisnis bisa gitu. Bantuin lah di GNC. Ya akhirnya keinget waktu kecil gitu. Ya udahlah, cobain deh. Kalau di Bobber mah ketemunya teman-teman gitu yang sekarang alhamdulillahnya juga udah pada sukses lah gitu. Sukses. Nah, pengen nyoba pengalaman baru gitu. Kalau di Bobber kan nyaman lah gitu. Kadang sampai lupa waktu, begadang segala macam. Itu waktunya begadang ngalor ngidul sampai jam 4 pagi ya. Di switch. Jadi ketemunya sama ibu-ibu. Karena reseller kita banyaknya ibu-ibu gitu. Ya dicoba lah gitu. Mama militan lah ya pokoknya. Jeung arisan. Akhirnya ya bismillah aja nyobain, ternyata di bisnis itu memang seru gitu ya. Itu bentar, kan asalnya Joyce itu terus ganti jadi GNC-nya tuh pas tahun 2003 kalau 2003 itu baru ganti. Jadi sama Jody digantinya. Belum masuk waktu itu, belum masuk. Iya. Jadi waktu itu ya mulailah coba daftarin ke Haki segala macam. Ternyata pas mau daftarin udah ada di industri makanan minuman sama lah gitu. Joyce teh. Ini ada saya kebayangnya jus. Asa pernah ada dulu teh Joyce namanya teh. Nah, tapi beda kota, bukan di Bandung. Di mana gitu lupa. Udah kita cari, kan zaman dulu mah internet juga belum inilah. Jadi sulit lah gitu. Susah nge-search gitu teh. Ternyata memang akhirnya nemu lah, ada pengalaman juga kesini-kesininya, ternyata ada juga mafia merek teh. Jadi ada orang yang memang kerjaannya gitu ya, pakai coba nama ini misalkan
cookies gitu ya, Jody Yeah. cookies, Ucai cookies, didaftarin apapun semua. daftarin semua. Nanti kapan muncul udah mulai gede dia mulailah nge-su gitu, nge-somasi ada juga. Tapi mudah-mudahan sekarang sih udah Itu pada cerita tobat ya, udah pada tobat mudah-mudahan. Di clothing juga terjadi itu loh. Banyak cerita itu. Iya. Itu 2003. 2003. 2003. Terus saya mulai masuk 2008 2009 ya, mulailah sistem resellernya dirapihin sedikit gitu, dimodifikasi lebih rapih lah. Lebih gitu. rapi lah ya. Memang semua emang dari kalau Big Bang Theory kan dari chaos dulu gitu ya, semua ntar dirapihin lagi gitu ya. Mungkin learning by doing-nya tuh akhirnya melahirkan teori-teori baru yang lebih proper untuk dijalankan gitu kan. Ya kan mau nggak mau setiap saat kan memang namanya perubahan mah kan selalu ada gitu ya. Apakah itu perubahan aturan, perubahan kebiasaan, Iya betul. macam-macam lah gitu. Dan kita sebagai pengusaha gitu ya harus adaptif juga gitu. Supaya bisa tetap bertahan, walaupun ya tetap aja naik turun mah itu mah rezeki lah, konsep rezeki kan gitu ya. Tapi ya seenggaknya kita sudah berusaha atau ikhtiar lah gitu. Iya. Oke, nah ini yang terakhir nih, banyak lagi diobrolin nih kalau di dunia branding nih tentang yang namanya Blue Ocean strategi. Nah ini kan strategi itu kan biasanya kan dari awal dikemas gitu ya. Atau kalau zaman sekarang tuh udah awal kita harus gini. Kalau dulu tuh organik ini terjadi. Iya, mengalir aja. Sampai bisa tap in ke yang namanya Blue Ocean strategi itu gimana tuh ceritanya? Jadi bahkan dulu itu pengalaman kita pertama kali jualan di mall itu di TSM. Dulu masih BSM. Bandung Supermall ya. Nah, sampai dulu itu pas mau buka outlet di sana, si manajemen mallnya nanya ke almarhum papanya. Pak, yakin dagangnya kue kering doang? Karena aneh. Aneh kue kering doang dagang. Yang bener, cuma Papa berpikir nggak sama minumnya apa gitu ya apa gitu. Udah belum ngopi apa gitu ya kan. Sampai ditanya sambil ngopi sampai ditanyain terus gitu waktu itu. Enggak, saya mau dagang cookies doang gitu ya. Nah ternyata kesini ada teorinya bahwa ciptakan market itu ya termasuk di Blue Ocean gitu ya. Kalau kita milih Red Ocean mungkin marketnya udah jadi, udah besar gitu ya, tapi kompetisinya ketat. Nah Blue Ocean itu kadang bisa disebut jenius kalau berhasil. Kalau enggak tuh kan gue bilang juga nggak akan berhasil. Nah itu sih trikinya kalau di tanda kutip agak gambling gitu ya. Betul. Tapi kan memang teman-teman di Bandung ini pengusaha-pengusaha Bandung saya pikir sudah terbiasa dengan meng-create sesuatu yang memang agak beda lah gitu ya. Ada sentuhan sedikit. Diferensiasinya sangat tajam di sini ya. Nah, jadi jangan ragu lah untuk kalau bahasa Kang Ucai mah jadi pembeda atau cari diferensiasi itu memang itu kunci keberhasilan bisnis teh. Ya kita harus berbeda lah gitu. Karena membuat satu yang sama tuh kadang ujung-ujungnya kalau zaman sekarang mah perang harga apa segala macam. Tapi ketika ada pembeda kita bisa stand out gitu ya, mungkin itu ya. Oke, ini seru banget pembicaraannya tapi masih banyak. Tenang ya, tapi kita ngopi dulu sebentar biar relax ya. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful.
Daging semua. Oke, Jody ini ya dalam bisnis makanan kan kayak kue kering itu kan alur produksinya nih sangat menentukan kualitas ya. Dan boleh di-share nggak nih daging-daging atau tips ya yang praktis dalam manajemen produksi, dalam penentuan bahan-bahan lah segala macam kan kue tuh cukup ini ya, cukup agak tanda kutip ya agak ribet gitu ya. Dan pengelolaan SDM-nya itu sendiri seperti apa nih? Ada dua daging yang bisa di-share. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yang kedua inventory control. Alright, kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, nah ini nih, daging pertama tentang perencanaan produksi. Nah ini kan buat teman-teman yang baru memulai bisnis tuh kan kadang bingung ya, gimana nih perencanaan produksinya. Nah ini step-stepnya gimana sih sebenarnya dalam membuat perencanaan produksi itu? Oke, kalau di kita di GNC itu memang biasanya kita untuk Lebaran nih, Lebaran depan kita pengen jualan tuh berapa banyak sih? Dibikinlah target jualannya sekian banyak gitu ya. Terus di breakdown lagi harus produksi berapa banyak, jenis kuenya apa aja. Habis itu kebutuhan bahan bakunya apa aja, kebutuhan SDM-nya berapa banyak. Nah, perencanaan produksi itu kenapa menjadi sangat penting bagi Gen Z gitu ya? Karena memang kita tadi cara pemasarannya reseller. Ketika kita tidak bisa mendeliver produk sesuai dengan PO permintaan, wah ibu-ibu teh, wah, gitu, kecewa dong, dan itu akan lari ke kompetitor. Jadi perencanaan produksi sangat penting, dan itu berpengaruh juga terhadap COGS, HPP. Sangat berpengaruh. Kenapa? Semakin cepat kita berkomunikasi dengan supplier, akan semakin harga bisa terkontrol karena tidak dadakan kan gitu. Itu kan yang bikin mahal tuh dadakan teh aja. Itu satu. Yang kedua adalah kualitas bahan bakunya terjaga. Gitu. Jadi penting lah gitu ya perencanaan produksi. Ini mungkin mirip dengan clothing lah, agak mirip juga kan karena bikin dulu baru nanti jualnya sekaligus lah gitu. Bisa dicatat tuh deh teman-teman ya. Nah, terus inventory control juga penting. Itu pun kita sekarang dari 96 berarti hampir 30 tahun nih. Oh iya. Hampir 30 tahun. 3 dekade ini ya. Hampir 30 tahun. Kita juga bukannya udah jago, wah perfect gitu. Selebrasi apa 3 dekade? Gen Z cookies apa gitu. Nah, bukan berarti kita juga udah master banget, jualan ini sesuai dengan perencanaannya segini, habis sesuai dengan target semua. Enggak juga, namanya bisnis kan enggak seperti itu. Ada fluktuasinya ya. Betul. Tapi inventory control ini penting, termasuk bahan baku dan barang jadi lah gitu ya. Bukan hanya barang jadi tapi bahan bakunya juga. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal bahan baku nih, sebenarnya jenis kue keringnya apa aja sih pilihannya di Gen Z Cookies tuh? Ada kan sekarang ini nastar, kue salju apa sih? Sekarang ini kurang lebih ada sekitar 30-an, 35-an jenis kue. Sebelum pandemi itu di atas 50-60-an. Dari semua yang best seller tuh apa sih yang kayak nasinya lah gitu lah? Yang best seller sih memang kue-kue yang klasik kayak nastar, kastanya, putri salju yang memang umum orang kenal gitu. Itu big five lah ya di sana. Ya lah, itu yang kalau band metal mah big five gitu. itu lagi gitu ya. Karena memang orang terbiasanya itu. Tapi memang ada beberapa juga inovasi yang dilakukan. Contoh misalnya dulu nggak ada namanya putri salju keju. Oh, putri salju keju. Biasanya kacang kan? Kacang. Putri salju keju itu jadi lapar. Putri salju keju itu sekitar 15-20 tahun lalu lah mulai dibikin. Dan alhamdulillah sekarang umum lah gitu. Terus apalagi kue sagu keju. Dulu kayaknya tepung sagu nggak dibikin cookies gitu ya. Sekarang juga alhamdulillah umum gitu ya. Ada beberapa inovasi yang akhirnya jadi kue yang umum dan dikenal lah gitu.
dari 30 itu yang paling inovatif apa sih? Ada nggak yang menurut Jody nih ya? Contoh pada saat COVID awal-awal gitu kita bikin kue empon-empon. Empon-empon. Kan empon-empon jamu ya dulu tuh. Ini kita bikin kayak nastar, tapi si nanasnya diganti pakai rempah-rempah. Oh, apa aja tuh? Kunyit atau apa? Rempah-rempahnya? Pode saya. Oh, Tapi pokoknya sama dengan resep jamu empon-empon gitu sih. berarti Jadi si sehat selainya ini ya? diganti. Waktu itu cuma setahun apa 2 tahun gitu. Jadi tiap tahun kita pasti ada Oh, kue ada baru, ada kue ini. baru yang memang contoh juga pernah kita bikin zaman sosmed pet, inget dong Oh, pet. pet, Kita bikin kan sering nge-repet. Iya, nge-repet. Nah, kita bikin kue dari teri dan pete. Teri dan pete. Dibikin cookies. Bikin cookies. Terus Ini seru juga ya. Saya baru tahu ini lah, baru tahu. Betul nih, baru tahu. terus pernah apa lagi ya? Yang unik-unik banyak kok, banyak kita bikin. Itu idenya siapa sih? Untuk bikin kayak gitu-gitu tuh. Ada tim R&D lah, kita ada biasanya kita punya tabungan resep gitu. Oh, kapan ini cocok untuk Dikeluarin untuk gitu. keluarin gitu. Oh, jadi emang udah di R&D-in dulu terus ditabung nih mau dikeluarin kapan nih. Jadi sebenarnya semua udah hasil R&D, jadi udah siap untuk dikeluarin gitu. Iya, karena kalau terlalu banyak kan gini, kalau terlalu banyak, apalagi zaman sekarang online gitu ya, orang belanja online, semakin banyak tuh semakin liar orang kan. Wah, ini kebanyakan, apalagi makanan gitu ya. Gue mau beli yang mana nih kayak wah akhirnya jadi gitu. Beda dengan di outlet atau di offline lah gitu. Karena ada testernya, kalau banyak tuh semakin bagus. Karena orang wah menarik gitu ya banyak. Tapi kalau di online kayaknya dibikin, makanya itu alasannya kenapa dari 50-60an berkurang jadi 3 awalnya 20 berapa malah pas awal-awal pandemi itu. Nah, saya tertarik tadi sama yang pete dan ada terinya itu. Itu berupa kue kering, cookies. Cookies. Dan itu ya reaksi pembelinya gimana sih pas nyobain itu? Pernah Jadi ada sebenarnya yang kayak bikin konten gitu soal itu gitu? Kalau kue-kue yang unik memang untuk konten atau berita ya. Containable. Gitu. Jadi biasanya teman-teman media juga seneng kan gitu. Wah, apalagi nih yang unik yang bisa dibikin sama GNC ya. Kita bikin yang ada kue rasanya agak pedas, asin segala macam gitu, macam-macam. Jengkol pernah juga. Oh, jengkol pernah? Pernah. Oh. Jengkol. Ini keren terus apa lagi ya? Seblak apa basreng gitu apa dibikin cookies Sampai di level itu lah ya. Semua bisa dikukisin. Ilmu baru nih. Ternyata semua bisa dikukisin ya. buat saya baru karena kan saya mah budak sepatu. Semua bisa dikukisin nih. Ya bisa Bisa dibuat gitu, bisa dibuat. Apalagi buah-buah kering gitu dimasukin ke cookies mah udah nggak aneh ya itu udah. Buah kering paling apa ya, kismis gitu. Itu kalau yang ini belum sih. Belum gitu. ya, kayak yang dulu ada fruit kayak mix. Thailand gitu yang buah kering tuh apa sih? Mango apa yang gitu-gitu. Belum sih, kita belum bikin dari itu belum. Oh, saya ngasih ide. Oke. Nah, ini seru banget walaupun 2 poin tapi banyak insight yang bisa kita ambil ya dari segmen kedua ini. Tapi kita istirahat sejenak, nanti kita bahas lagi cerita-cerita lainnya yang bisa kita gali dari Jody. Daging semua. Alright, jadi dari GNC Cookies nih ya, di era digital seperti sekarang kan yang namanya strategi branding, terus marketing ya, kadang-kadang semua tuh jadi penentu suksesnya sebuah produk ya, dari sebuah brand gitu ya. Nah ini bisa di-share nggak nih daging-daging yang dilakukan sama GNC Cookies dalam membangun brand awareness dan menjaga loyalitas pelanggan? Oke. Mungkin yang pertama dengarkan keinginan konsumen, tapi juga yang kedua adalah lakukan yang kita mampu. Nggak semua kita mampu dong gitu kan. Oke, 2 daging aja nih. Oke, kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, yang pertama nih. Ini yang namanya harus ngedengerin keinginan konsumen tuh kan kadang-kadang berlawanan nih sama idealisme kita gitu ya, kadang gitu. Gimana sih cara
memainkan antara ya istilahnya idealisme sama kita harus kompromi kayak gitu? Ya cari jalan tengah lah. Jalan tengahnya apa yang memang kita mampu lakukan. Ya. Jadi contoh misalkan ada konsumen bilang, wah ini kuenya kurang wangi nih, kurang lembut, Kurang makte, kurang gitu. matang. Kan sebenarnya gampang kalau ini. Oh berarti butternya kurang. Atau butter. merek butternya harus yang lebih premium lagi. Naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya. Tapi kan di sisi lain konsekuensinya adalah harga jualnya juga naik. Naik. Nah belum tentu kita ikutin semua keinginan konsumen, yang ada malah Tekor. tekan itu tekan dia gitu. Kesini. Nah akhirnya Balik ke positioning brand berarti ya di situ ya. Ya bukan hanya positioning brand, tapi kita harus berusaha misalkan, butter berarti urusannya dengan pihak ketiga gitu, dengan supplier. Yeah. Bisa nggak kita ngedealing dengan supplier bahwa kualitasnya minta yang spesifikasi bahannya minta yang memang sesuai dengan keinginan kita, yang berbeda dengan yang ada di market. Yeah. Kadang memang kita harus seperti itu gitu. Bahkan ekstrimnya pernah kita itu bikin pabrik butter atau mentega sendiri. Dulu Bikin itu pabrik pernah. butter? Dulu, tapi ini cerita dulu ya, karena ternyata cukup lumayan juga rintangannya. Wow. Cukup lumayan. Kita pakai butter dari susu sapi lokal itu kurang lebih 3-4 tahun lah. Berangkat dari tadi, wah kalau kayak gitu kita harus punya pabrik sendiri nih dari susu sapi lokal segala macam. Bikinlah dulu sempat. Bikin sempat 2010 sampai 2014 apa 15 gitu. Nah itu kenapa selesai? Jadi memang Ada maksudnya dari ingredients itu ada yang memang krusial gitu, sulit gitu untuk dijalankan untuk sustainable-nya gitu. Jadi kita itu susu sapi di kita itu kurang dibanding jumlah populasi. Nah, apalagi zaman itu gitu ya. Sekarang alhamdulillahnya jadi program malah gitu kan. Oh iya, era moneter ya, masih moneter itu. Setelah ya. Enggak, memang ya nggak ngerti kenapa lah ya gitu ya, nggak ngerti kenapa, tapi keadaannya kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya di satu sisi ada kelompok peternak gitu ya, koperasi susu gitu ya, yang memang tidak terserap dengan baik produknya, atau kondisinya mereka kurang happy sama penyerapan pasar karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar lah ya. Nah, waktu itu di kita lagi butuh butter waktu mau lebaran gitu ya. Di sisi lain ini ada kondisi yang seperti itu. Dan di kita selalu didoktrin bahwa wah susu sapi lokal mah nggak akan bisa jadi butter, ini harus susu sapi import bla bla segala macam. Oh itu tuh berupa doktrin kayak gitu teh. Menurut saya sih ya. Menurut saya oh, ya. ini Pakai X-File. Gak apa-apa. Saya suka nih ya, agak-agak ada yang nyerempet-nyerempet kayak gini, seneng nih. Ini itu emang permainan nih berarti ya? Ada Mungkin ya. permainan opini berarti kan? Mungkin ya, kalau akhirnya setelah kita jalanin kita yakin betul gitu. Sekarang tapi mulai banyak Ya kalau susu harus dari New Zealand, dari apa gitu teh itu. Ini agak berbahaya. Enggak lah ya. Enggak. Ya kan gini, ya namanya orang periuk nasinya keganggu ya, mungkin ada. Iya, balik lagi. Yang paling untung sih sebetulnya oknum yang di dalam sini, karena gitu. barang yang sama dia beli dengan alasan misalkan ketahan di pelabuhan, bisa tapi harganya jadi segini. Itu teh permainan pada saat momen lebaran, hari raya lah. Kan selalu gitu, harga bahan naik, iya, permainan. Dengan keluar uang yang sama dia bisa dapat margin lebih gitu. Ya, ngerinya. Mudah-mudahan ke depan makanya ketika swasembada pangan segala macam, harusnya sih itu bisa mengikis yang gitu-gitulah gitu. Iya. Karakter-karakter yang seperti itu terkikis sendiri lah harusnya. Nah, kita pernah sampai bikin gitu ya, terus speknya disesuaikan karena punya
Nama butternya apa tuh? Yongman, Jongman tulisannya. oh Jongman Jongman. artinya Jadi itu apa tuh? kan pernah dengar Wisman dong. Oh, Wisman. Butter Wisman kan Iya, Wisman. artinya itu adalah orang bijak. Orang bijak Bahasa Belanda. Heeh. Yongman ini anak muda. Oh, yang mana? Jongman. Oh, yang ya. Yang man. Young man. Berarti itu bahasa apa itu? Bahasa Belanda juga. Karena Oh, kan bahasa butter kan dari Belanda oh, lah gitu. iya, iya. Memang produksinya ada yang dari kebanyakan kalau dairy produk di Indonesia, produk turunan susu itu datangnya dari New Zealand. Kalau apa Indonesia tuh Tapi bener si brand butter itu udah off berarti itu total. off. Karena apa? Susunya yang kurang. Ah. Jadi populasi sapi susunya kurang. Populasi susu. Rebutan dengan brand-brand besar yang bikin UHT segala macam gitu. Kita nggak kuat. Oh, rebutan itu ya, saya baru tahu di persusuan. Persusuan. Jangan mikir aneh-aneh ya. Itu tapi kan berapa belas tahun yang lalu. Iya, iya. Sekarang saya nggak terlalu apal sih kondisinya Iya. seperti apa. Oke. Who knows? Saya tertarik justru ini pas bikin butter ini sesuatu ini ternyata ya. Produsen kue bikin butter sendiri itu. Tapi dari segi rasa tuh ternyata bisa dipertanggungjawabkan itu. Bisa. Jadi pas awal itu memang banyak lumayan ada tantangan lah gitu. Ada konsumen bilang, "Wah, sekarang bahan bakunya berubah." Si reseller sama apa karyawan-karyawan apa tim sales gitu panik kan. "Wah, Pak gimana?" Gampang jawabnya. Dia bilang, "Iya, berubah. Sekarang pakai susu sapi lokal. Rasanya sama tapi memberdayakan peternak lokal." Nah, itu dia. Langsung bisa diserap gitu. Itu value itu ya. Value yang bisa dibangun dari storytelling yang kita sampaikan dengan jujur ya apa yang udah kita lakukan. Ternyata kan ada hikmah kan dari pergantian bahan baku itu, ternyata kita bisa memberdayakan ya saudara-saudara kita justru yang di negeri ini. Jadi nggak usah terlalu banyak simbol-simbol nasionalis mungkin, tapi ini udah membuktikan gitu ya, bisa memikirkan lah ya, memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk saudara-saudara kita di negeri ini ya, luar biasa nih. Nah, yang terakhir nih poin kedua nih, lakukan yang kita mampu. Nah itu kan pasti kan ya kalau konsumen ya keinginan mah selalu ya membeledak-beledak gitu istilahnya. Nah ini sampai batas apa nih GNC Cookies nih, tak akhirnya udahlah direm di sini gitu dari permintaan pasar gitu. Contoh tahun lalu apa 2 tahun lalu kita ada gathering dengan para reseller gitu ya. Terus isunya lagi yang apa perang Palestina. Iya. Terus kan memang ada bahan baku yang memang setelah di ini oh ini perusahaannya terafiliasi misalnya gitu. Afiliasi. Ini seru nih. Ini seru. Terafiliasi. Terus ya ada masukan gitu. Bisa nggak diganti? Ya kita cari gitu. Produk sejenis yang memang itu kan yang kita mampu gitu ya. Pas kita teliti iya juga ya gitu ya. Kan apa semangat semua penduduk bumi kan pengennya semua aman, tentram, terkendali lah gitu. Nah pas ini coba cari ternyata ada penggantinya gitu. Jadi hal-hal yang kita mampu aja gitu. Kalau memang belum bisa, misalkan, wah ini saya pengen harganya lebih murah tapi tempatnya lebih ini loh, segala macam yang kita nggak mampu ya. Mungkin nggak usah dijalanin itu sih ya. Tapi pelan-pelan terus kita benar cari yang terbaik karena di satu apa semakin lama itu kita pengalaman akan semakin banyak gitu ya. Terus juga apa mungkin harga bahan baku karena kuantitinya lebih banyak bisa semakin rendah gitu ya, kualitas bisa semakin bagus, akhirnya ketemu supplier yang lebih bagus lagi gitu. Ya terus aja lah. Ini seru nih GNC Cookies itu berarti sampai mengalami level yang namanya mikirin juga apa produk-produk yang terafiliasi ya untuk ingredients si bahan ini. Karena tadi kan dengarkan keinginan konsumen. Konsumen ini kan ya kan zaman sekarang bukan hanya kritis, zaman sekarang kan kayaknya orang beli tuh ngelihat dari bukan hanya nilai produknya tapi value bahkan semangat dari perusahaannya seperti sampai nggak tahu 9.0 sekarang udah berlebih
ya apa yang bisa kita lakukan ya Iya. coba gitu ya. Mm-mm. Toh gini kita pun tidak lain dulur oge gitu maksudnya Iya. kecuali kalau keluarga sendiri gitu. Iya. Oh itu pabriknya punya sepupu saya Iya, jadi iya. toh enggak gitu kan. Jadi ya terus ternyata kualitasnya sama, harga pun mirip-mirip ya udah. Oke. Ini seru banget ya, karena yang namanya berdagang tuh bukan sekedar berdagang ya, tapi kita mikirin banyak hal ternyata ya kalau di breakdown lagi tuh pemberdayaan SDM, terus kualitas, terus ini kita pakai ingredients ini dari brand apa aja segala macam, apakah terafiliasi dengan pelaku genosida dan segala macamnya yang di dunia ini itu jadi salah satu yang mungkin tidak terpikirkan gitu, tidak semudah ambil kue, hap gitu, tapi banyak cerita di dalamnya justru itu ya. Nah inilah yang namanya daging semua ya. Tapi ini makin seru, tapi kita relax dulu sebentar ya untuk masuk segmen ke berikutnya ya. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Kang Jody nih ya, banyak yang bilang nih ya, ketika menjaga konsistensi rasa itu lebih sulit daripada membuat rasa enak sekali aja gitu ya. Tapi bisa di-share nggak nih beberapa daging yang GNC Cookies lakukan ya dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas rasa produk ya selama bertahun-tahun ini kan masalah rasa tuh sensitif gitu ya bagi konsumen ini daging-dagingnya apa aja yang bisa di-share? Ada dua hal. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan supplier karena supplier ini penting. Yang kedua adalah menjalankan dan mengupdate SOP. Oke. Dan juga resepnya gitu ya. Dan resepnya ya. Oke, kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Alright, nih masalah ya kuliner apapun itu ya, mau pastry, mau cookies, mau seblak, mau apapun ya, mau fried chicken gitu ya. Masalah rasa itu kan sensitif gitu. Ini kok nggak kayak dulu sih gitu. Dan saya pun termasuk yang suka kayak gitu tuh. Urusannya sama saus sambal kalau saya. Dulu adalah sebelum rame ini, saya kan suka fried chicken tuh. Ternyata ada rasa saus yang berubah. Itu kerasa banget, beda gitu kan. Karena dulu kayaknya lebih enak ini kok sekarang kayak gini gitu. Ada sesuatu yang berubah gitu. Nah ini sebagai brand yang menyajikan cookies nih ya, pernah nggak sih dapat konsumen yang memang apa istilahnya tuh sangat tahu banget GNC itu rasanya gini gitu, tapi ketika ada perubahan entah itu dari segi apa dan dia melakukan yang namanya protes lah istilahnya kayak gitu tuh. Pernah. Jadi memang ya justru kita sangat menghargai konsumen-konsumen yang seperti itu dibanding Justru itu ya? dia beli, nyobain, habis itu nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Nah itu lebih ngeri ya. Iya kan kita jadi nggak bisa bebenah, jadi nggak bisa ada komunikasi. Iya betul. Jadi mendingan kita juga selalu bilang ke tim gitu ya. Kalau ada konsumen tuh coba didengar apa sih keluhannya, terus sampaikan. Gitu. Contoh misalkan, oh ya sekarang kuenya kurang enak, apa segala macam ini berubah rasanya. Ya kita cek bener nggak ada perubahan
bahan baku. Misalnya. Kalau memang ada perubahan, kenapa berubahnya? Pasti ada reasonnya gitu. Yeah. Oh iya kemarin ternyata begini-begini misalkan. Oh ternyata kita biasanya supplier itu ada beberapa gitu ya. Pasti lebih dari satu biasanya. Supplier A lagi kosong barangnya. Kita pesan dari supplier B, misalnya di supplier B ternyata kualitasnya agak turun gitu, atau bukan agak turun, agak berbeda lah gitu. Mungkin kualitasnya sama tapi ya beda tipis lah gitu ya. Rasanya. Akhirnya itu yang jadi pembelajaran buat kita, bahwa kalau satu batch produksi itu jangan sampai beda bahan baku gitu. Jadi Gitu ya. habisin dulu si stok ini, baru keluar lagi stok dengan bahan baku yang sedikit berbeda, kalaupun harus berbeda ya, karena urgent gitu ya. Tapi kalau enggak ya jangan sampai berubah bahan bakunya gitu. Ini agak mundur ke belakang ya, ngomongin soal masalah kualitas rasa kue gitu ya. Ini dulu waktu zaman Bapak dulu ya, berarti kan dulu sempat kursus bikin kue gitu. Mama dulu. Oh, Mama. Di Nyonya Lim. Nyonya Lim, mungkin give shot for Nyonya Lim, ini legend ya. For your information, Nyonya Lim tuh salah satu tempat kursus kue di Bandung yang cukup legend ya. Dan ibu saya pun alumni tahun 80-an di sana. Tapi memang kebanyakan di Nyonya Lim itu waktu zaman kue-kue basah. Kue basah. Kalau ya. resep kue keringnya itu didapat dari kakaknya Yang papa. Kayak kue tart, terus yang apa sih Black Forest. Ya. Dulu kalau makan Black Forest tuh asa benghar. Ya kan kayak mewah banget. Tapi sekarang kan masih mewah ya Black Forest tuh. Cukup. Sekarang ngetren lagi. Ngetren lagi. Black Forest ngetren ya? Ngetren lagi sekarang. Kita bikin. Wow. Bisa nggak Black Forest dibikin cookies gitu? Patut dicoba sih, kayaknya penasaran. Kalau kemarin kita sempat bikin kayak Manawi. Oh, gila Manawi gila. Manawi. Buat yang ngerti ya ini. Oke, ini apa ya, banyak varian tadi yang ngomongin soal yang namanya rasa kan, yaitu tadi ternyata basicnya juga ya ada ilmu yang dibangun di awal ya dari bapak dari ibu ya, ininya ke Nyonya Lim, dan akhirnya di breakdown lagi sampai ke yang tadi kue basah segala macam, akhirnya cookies lah ya gitu sih. Ternyata si rezeki terbesarnya lah gitu istilahnya, dari Joyce sampai JNC ya. Nah, inilah yang banyak perjalanan apa istilahnya tuh, brand gitu yang ternyata menemukan tanda kutip ya, nasinya tuh ternyata bukan di rencana awal gitu. Yang akhirnya di cookiesnya malah yang ke up-nya. Oke, seru banget nih. Nah, yang kedua nih menjalankan dan mengupdate SOP. Ini tadi udah agak ke share juga sedikit, cuman mungkin bisa lebih dikentalkan lagi. Kadang gini, kita kenapa rasa berubah, setelah dicek bahan bakunya nggak ada yang berubah. Tapi mungkin dari SOP pembuatannya kadang kurang disiplin, akhirnya harusnya gimana mixingnya sekian menit, ini cepetan atau kelamaan gitu. Hal-hal kayak gitu yang harus. Itu ngaruh ya ternyata ya, ngaduk itu ya. Ngaruh. Mixer gitu. Ngaruh. Itu masih pakai tenaga manusia itu? Masih. Tapi memang kalau diproduksi sebetulnya saya juga kurang ahli. Jadi tapi saya yakin ngaruh gitu. Ya, lebih manajemennya ininya. Flow si bisnisnya. Oke, ini seru banget nih ya. Cuman saya ngelihat nih yang namanya bisnis kue nih kan, kalau zaman sekarang yang namanya kuliner makanan tuh udah nggak kehitung variannya. Wah semuanya udah fusionnya tuh udah terlalu banyak gitu. Nah ini sebenarnya JNC sendiri ada kepikiran nggak sih? Ini kayaknya kita udah settled nih. Bisa kali ya main ke kue basah lagi, sempat nggak kepikiran kayak gitu? Sempat kita 2 tahun 3 tahun lalu di kue basah lagi sebentar. Oh tapi sebentar? Sebentar. Iya. Karena memang udah beda gitu feelnya gitu ya. Karena kalau kue basah kan tadi cepat, expirednya segala macem, terus kita pakai sistem reseller, akhirnya kita lebih nerima maklun aja deh. Kalau ada yang mau bikin, sok sini. Gitu. Tapi kue basah tuh kan containable ya sebenarnya.
Karena dia ya kalau di dapur itu seru gitu. Sebenarnya cookies juga seru juga Seru sih juga, sebetulnya. iya sih. Sama aja. Sama aja. Malah kalau ngelihat proses produksinya lebih Lebih seru cookies. Iya, Oh, gitu? karena bikin ini satu-satu kecil-kecil gitu ya. Soalnya saya agak awam ya soal urusan kayak gini, terus kalau ngelihat pembuatan cheesecake tuh wah kayaknya seru banget itu. Saya kalau lihat di feed saya di apa algoritma saya banyaknya makanan. No wonder ya badannya agak-agak. Tapi ini lagi diet ya. Doain aja nggak naik lagi ya. Aduh capek banget nih kalau dalam keadaan gendut gini. Pernah nggak bikin cookies yang memang ya tadi kan sempat di-mention tuh ada cookies yang agak-agak jamu tuh. Kan sekarang netizen lah ya sebutlah lebih banyak sekarang yang menyukai konten-konten kesehatan. Sempat kepikiran nggak bikin yang maksudnya bukan yang cuma sekali doang, tapi yang terus diproduksi, tapi ini khusus kue untuk diet, untuk yang pengen sehat atau segala macam. Resepnya udah jadi, udah dicobain, launching yang belum. Oh, launching yang belum Launching ya. yang belum. Ini berarti udah dipersiapkan nih ya. Nah, tunggu aja. Tunggu aja. Berarti saya bisa ngebaca nih. Karena ya saya kan ngelihat algoritma ya sama apa konsumen. Hati gue nggak apa-apa. Mau nutup ini. Oke. Bentar. Ini dikat aja ya. Cut us. Kasih us. Ya gitu. Oke. Tadi sampai mana sih? Si algoritma. Ya saya ngeliat algoritma di entah itu TikTok atau di yang namanya Instagram gitu kan, ternyata konten-konten tentang kesehatan atau makanan sehat atau minuman sehat tuh kayaknya sekarang mulai growth gitu. Nah ini kan kalau ke cookies kayaknya menarik juga ternyata ya. Dan itu memang ternyata udah direncanakan lama itu untuk launching ini tuh. Dari 1-2 tahun lalu, cuma nunggu timing sebetulnya. Karena kan gini, orang yang sadar kesehatan sih dari dulu ada, cuma marketnya dan daya belinya, oke daya beli tinggi tapi niche banget. Nah kita nunggu agak gede dikit gitu. Nah sekarang mulai tersadarkan orang-orang, wah karena usia juga gitu ya, terus mulai tersadar bahwa wah kita harus gaya hidup sehat. Terus kalau secara teori yang saya tahu gitu ya, katanya kalau negara dengan GDP di atas $3.000 itu bisnis-bisnis yang mulai growth itu adalah yang berhubungan dengan kesehatan, barang-barang luxury, sama estetik. Barang hobi gitu ya. Jadi memang sekarang mulai banyak lah orang yang sadar kesehatan gitu. Apalagi setelah pandemi kemarin. Banyak yang mulai melek lah ya tentang gaya hidup sehat itu dari era kalau dulu mungkin dari era Dr. Hembing mungkin sampai ke Zadul Akbar gitu, Dr. Zadul Akbar. Nah ini kan sebenarnya ada tokoh-tokoh yang khas gitu ya di era-era maksudnya tuh di dunia kesehatan tuh yang ini yang jadi narasumbernya lah yang maksudnya KOL-nya lah kalau istilah zaman sekarang kan. Kalau dulu kita nontonnya mungkin nih buat yang tua ya. Ya bukan tua lah istilahnya yang matang. Matang gitu. Ada Dr. Hembing dulu ya. Rebus minum. Kalau Dr. Zadul Akbar mungkin lebih penjelasannya lebih hadis, lebih ilmiah gitu kan. Sekarang jadi banyak referensi yang memang apalagi teman-teman kita ada Dr. Tirta gitu kan. Yang memang ngasih informasi-informasi tentang bagaimana kita bisa survive ya after pandemi. Itu kan banyak yang down segala macam kesehatan untuk bisa balik lagi ke tubuh yang memang sehat gitu. Karena saya ngelihatnya kalau cookies ada produk yang sehat kan, saya yang lagi diet itu kan pengen diet tuh enak gitu, nggak pahit-pahit terus gitu kan. Ini berarti lagi diramu ya sama GNC Cookies-nya. Lagi. Ya, produk cookies yang sehat ya, ditunggu nih ya. Sebenarnya sempat juga kemarin kita kerjasama lah gitu. Ada teman yang memang dia ahli di herbal. Akhirnya bikin produk
madu, pakai habatus sauda segala macam. Jadi untuk suplemen lah gitu. Ya. Cuma memang karena GNC dikenalnya cookies, produk itu belum terlalu keserap oleh market lah gitu. Oh, iya. Tapi kita udah mulai nyoba lah dari 2 tahun lalu. Gitu. Oke. Ini seru nih, ditunggu banget nih ini. Oke, terakhir nih ya, kita tadi udah ngobrolin sejarah apa segala macam, inovasi, terus yang namanya hubungan antara konsumen dan produsen. Tapi yang namanya bisnis kan selalu ya ada yang namanya fluktuasi dan masa-masa agak-agak mendung atau mungkin agak kelam gitu. Di tahun berapa sih GNC ngalamin gitu ya yang namanya wah ini survive untuk ngebosnya sepeda, kalau istilahnya ngebosnya sepeda tuh kayaknya ini yang paling berat gitu. Itu di tahun berapa tuh? Kita ada beberapa fase, tapi yang paling berat itu waktu kita akhirnya jalan masing-masing lagi di 2016. 2016. Ada apa itu jalan masing-masing gimana? Jadi kan kalau keluarga besar itu semua nggak semua lah ya, banyak yang usaha kue kering, usaha cookies lah gitu ya. Dulu sempat gabung pada saat bikin pabrik butter pun itu pada saat gabung waktu itu. Nah 2000 masih riungan lah ya. 2016 pisah. Nah itu bukan cukup lah, sangat berat waktu itu. Di 2016 ya waktu itu. Berarti ya sebelum pandemi ya. Tapi justru pas pandemi peningkatan penjualan termasuk yang masuk ke, kan di pandemi itu ada yang jatuh tapi ada juga yang melonjak tinggi malah. Kita melonjak tinggi banget enggak, tapi 2020 drop. Karena kan mall tutup, habit orang untuk belanja online mungkin masih belajar lah gitu. Tapi alhamdulillah 2021 itu udah bisa bounce lagi mirip dengan penjualan 2019. 2022-nya naik. 2019 tuh peak itu. Alhamdulillahnya GNC ini setiap tahun memang selalu naik gitu. Alhamdulillah. Si grafik ininya ya. Grafik penjualannya gitu. Masya Allah. Harus banyak belajar di sama. Cuman yang namanya bisnis kan ya pastilah ada fluktuasinya, naik turun dan segala macamnya. Tapi sukses selalu nih buat GNC Cookies. Amin. Sukses juga buat Kang keluarga. Ucai. Semoga semua bisnis-bisnis yang ada di keluarga ini bisa menjadi ukhuwah ya, pemersatu di keluarga dan selalu tertawa ketika lebaran bersama ya. Karena urusan bisnis kan sensitif biasanya, tapi mudah-mudahan keluarga Jody semua bisa ya membuat inovasi-inovasi baru di dunia cookies ini, dan ini salah satu Bandung Pride nih ya, yang selalu saya mention nih, GNC Cookies. Dan mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru, terutama itu tadi lah cookies yang buat kesehatan itu ya buat ya kita yang diet nih kayaknya nunggu banget nih ya, pengen diet enak tuh seperti apa bisa ngambil cookies tapi nggak gendut istilahnya. Oke, terima kasih banyak Kang Jody. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di lain waktu. Amin. Dan buat teman-teman silakan subscribe ya channel YouTube kita, pasang loncengnya, perbanyak komennya, ngobrol lah di komen gitu ya. Karena kita ini daging semua ini berusaha untuk bisa membangun lagi lah semangat teman-teman semua untuk bisa survive di era yang mungkin agak sedikit mendung ini. Tapi kita jangan putus asa, tetaplah menanam pohon walaupun besok kiamat ya. Dan terima kasih juga buat Qual Coffee yang sudah support kita selalu ya di obrolan-obrolan bersama narasumber yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram kita, TikTok kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua.